di Indonesia ya. Kenapa kita harus menanyakan ngapain ya saya harus mencintai tanah air? Itu adalah pola pikir sungsang ya. Jadi saya sempat membayangkan jika Felix Rambutnya model apa? Kamu nanya, rambutnya model apa? Udah biar aku kasih tahu ya. Rambut model aku ini model cepmek ya namanya. Bilang aja bang cukur cepmek ya. oleh PPNU supaya pemerintah membubarkan faham Wahabi di Indonesia. Mari kita ulas sedikit demi sedikit. Jadi Wahabi itu adalah yang mana membawa keyakinan bahwa hanya ada kebenaran tunggal. Nah, statement seperti itulah yang akan menjadi bencana bagi kehidupan beragama. Setidaknya hal itulah yang terekam dari perjalanan sejarah sekte Salafi Wahabi. Sejarah gerakan ini dipenuhi dengan darah umat Islam maupun non-Islam. Banyak sekali tragedi kemanusiaan, kekerasan, dan bahkan pembunuhan yang mewarnai perjalanan dan pengembangan gerakan Wahabi dengan mengatasnamakan tauhid atau kebenaran yang tunggal. Tak jarang Tuhan dijadikan alat legitimasi untuk melangsungkan misi gerakan Wahabi. Wahabi adalah gerakan pembaharuan dan pemurnian Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi sesuai penafsiran dia terhadap ajaran Islam. Istilah Wahabi telah dikenal semasa Ibnu Abdul Wahab hidup, tetapi bukan atas inisiatif dirinya, melainkan inisiatif yang berasal dari lawan-lawannya. Ini berarti istilah Wahabi merupakan bagian dari rangkaian stigma terhadap gerakannya. Kaum Wahabi mengklaim sebagai muslim yang berkiblat pada ajaran Islam yang murni. Mereka sering juga menanamkan diri sebagai muwahhidun, yang berarti pendukung ajaran yang memurnikan keesaan Allah atau tauhid. Tetapi mereka juga menyatakan bahwa mereka bukanlah sebuah mazhab, tetapi kelompok aliran Islam baru, tetapi hanya mengikuti seruan dakwah untuk mengimplementasikan ajaran Islam yang paling benar. Tujuan awal aliran Wahabi adalah mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang murni, seperti yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karenanya tidak heran ajaran-ajaran yang memang disebarkan oleh Wahabi ini kebanyakan menyerukan kepada tauhid. Jadi segala bentuk yang menurut mereka itu adalah syirik akan diserang. Kita tahu Nahdlatul Ulama mempunyai amaliyah, di antara lain ada ziarah kubur, maulid Nabi, terus sekaten dan lain sebagainya. Itu pasti mereka menjadi garda terdepan untuk mengharamkan kegiatan-kegiatan itu. Jadi dari sini kita bisa mencari ciri-ciri dari Wahabi, penganut Wahabi itu biasanya ditanda yang pertama adalah mengharamkan amaliyah dari Nahdlatul Ulama. Yang kedua, ciri-ciri Wahabi adalah sering mengharamkan juga yang namanya maulid Nabi. Tiga, ciri-ciri Wahabi sering diidentikan dengan mengkafir-kafirkan sesama muslim. Maka tidak heran sesama muslim saja dikafirkan, apalagi non muslim, ya kan? Jadi ini perlu kita pelajari sebagai mengetahui bagaimana ciri-ciri Wahabi dan penyebarannya. Itu ciri-cirinya. Ya.
Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran Wahabi yang bisa kita lihat bahwa itu adalah mencerminkan dari pola pikir yang muncul dari Wahabi. Kemudian pola penyebarannya. Pola penyebarannya ini seperti halnya penyebaran DITII yang mana mengusung ideologi, mengusung ajaran Islam beserta hukum-hukumnya supaya diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia pada masa kemerdekaan. Tadinya kelompok-kelompok DITII ini kecil-kecil di pelosok-pelosok desa, di pelosok-pelosok negeri. Tapi ketika mereka sudah menguasai dari pemerintahan tingkat kabupaten, gubernur, di tingkat provinsi dan sebagainya, mereka akan menjadi kekuatan yang mengancam daripada NKRI. Kemudian kita lihat dari pola gerakan-gerakan HTI. Kita tahu HTI di 2013 akhir mendeklarasikan, mendesak pemerintah agar supaya mengubah haluan negara berideologi Pancasila menjadi negara Islam. Kita tahu pola-pola HTI ini adalah kelompok-kelompok minoritas yang kecil-kecil sebenarnya, berdakwah di masjid-masjid. Tapi ketika dia mempunyai kekuatan-kekuatan yang massa yang cukup banyak, yang bekerja di kesehatan, institusi, bahkan di tubuh TNI, bahkan di tubuh Polri juga bisa masuk, disusupi oleh HTI. Ketika HTI sudah merasa kekuatannya itu besar karena kader-kadernya, pengikut-pengikutnya sudah masuk ke lini-lini pemerintahan, sudah masuk ke lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, mereka akan memunculkan visi misi dan tidak tanggung-tanggung memunculkan niatnya dan mendeklarasikan di depan umum, bahkan di depan televisi, agar supaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah. Tentunya kita semua tidak ingin hal-hal tersebut terjadi di negeri kita. Maka dari itu, dengan melihat pola-pola yang sudah terjadi, DITII, HTI, dan lain sebagainya, kita akan bisa melihat mana seseorang yang berpikiran Wahabi atau pengikut Wahabi dengan yang bukan Wahabi. Saya optimis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menjadi garda terdepan melindungi bangsa Indonesia dari paham-paham tersebut. Karena menurut saya paham-paham tersebut tidak cocok dan tertolak di negara kita. Seperti paham khilafah dan lain sebagainya. Otomatis tertolak. Kita tidak ingin kecolongan di 2013 yang mana kita dikejutkan dengan sekelompok gelomboran Hizbut Tahrir yang membawa ideologi khilafah untuk mengganti ideologi Pancasila. Kita tidak ingin mengalami situasi seperti itu. Maka dari itu saya sangat mendukung daripada statement PNU yang menyarankan agar pemerintah membubarkan faham Wahabi. Jadi pola pikir Wahabi ini menyerang sejarah, menyerang tradisi, menyerang kebudayaan, menyerang kebiasaan-kebiasaan yang sudah menyebar di pelosok negeri. Jadi kita harus berhati-hati memahami pola-pola ini yang pernah kita hadapi di peristiwa-peristiwa Indonesia sebelumnya. Membahas Wahabi, HTI, dan lain sebagainya, saya jadi teringat statement dari Felix Shaw yang mengatakan bahwa membela dan mencintai tanah air itu tidak ada dalilnya. Ini kan pola pikir sungsang yang tidak berguna bagi negara Indonesia. Ngapain kita harus mencari dalil untuk mencintai tanah air? Kita sudah tahu hidup di Indonesia, kita sudah tahu makan makanan Indonesia, dikubur pun jadi di Indonesia. Mengapa kita harus mempertanyakan, ngapain ya saya mencintai tanah air saya? Itu kan sungsangan.
pola pikir sungsang oleh para pengasong khilafah ini membuat saya itu kadang tertawa ya. Terus ngapain gitu loh? Artinya kita sudah makan padi Indonesia, kita sudah bekerja di Indonesia, kita insya Allah akan dikuburkan di Indonesia ya. Kenapa kita harus menanyakan ngapain ya saya harus mencintai tanah air? Itu adalah pola pikir sungsang ya. Blok. Dan ada Jadi saya sempat membayangkan jika Felixo menjadi santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada waktu bergemanya resolusi jihad 22 Oktober dan Felixo berstatement seperti itu, saya yakin dia akan ditembak oleh santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Saya akan yakin pasti akan ditembak. Nah gimana? Mbah Hasyim Asy'ari ini hubul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Loh, saking cintanya ulama-ulama kita, Felixo dibandingkan dengan Kiai Hasyim Asy'ari nggak ada apa-apanya, tidak ada buku kecil mengatakan cinta tanah air, tidak ada dalilnya. Itu pola pikir sungsang, itu contohnya seperti itu. Jadi kita harus memahami bagaimana penceramah-penceramah yang ujung-ujungnya membawa akidah kesesatan. Itu kita harus pahami pola-polanya. Kalau tidak ada seruan cinta tanah air, tentunya Mbah Hasyim Asy'ari pada waktu 22 Oktober tidak akan menyerukan resolusi jihad. Mending tidur di rumah. Tidak akan menyerukan untuk perang melawan penjajah yang akan datang pada waktu itu. Mending itu kan, karena ada dorongan cinta tanah air sehingga mengeluarkan resolusi jihad dan siap mati di medan perang agar NKRI, negara kemerdekaan, tercipta di Indonesia. Jadi perlu kita pahami sebagai suatu kehati-hatian dalam kita memahami pola-pola seperti itu. Jadi mungkin itu ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.